Selamat datang di pembelajaran selanjutnya dalam tema 1, subtema 2. Kali ini kita akan belajar tentang kenampakan alam dan iklim. Semangat belajar! Ayo, amati keempat gambar kenampakan berikut. Dari keempat gambar ini, gambar manakah yang menunjukkan kenampakan alam? Gambar yang menunjukkan kenampakan alam adalah gambar pertama, kedua, dan ketiga. Berarti, gambar yang keempat ini bukanlah kenampakan alam, melainkan kenampakan buatan. Lalu, apakah yang dimaksud dengan kenampakan alam dan kenampakan buatan? Kenampakan alam adalah sesuatu yang terbentuk secara alami akibat dari peristiwa yang terjadi di alam. Sedangkan kenampakan buatan adalah segala sesuatu di alam yang terbentuk dengan campur tangan manusia. Kenampakan alam pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Laut, pantai, dataran rendah, lembah subur, padang rumput, sungai, danau, bukit, pegunungan, hingga gunung dapat ditemukan di Indonesia. Lalu apakah yang dimaksud dengan bentang alam itu? Bentang alam adalah pemandangan alam atau daerah dengan aneka ragam bentuk permukaan bumi yang merupakan kesatuan. Coba kalian perhatikan, berikut ini adalah contoh-contoh kenampakan alam. Di antaranya, pantai, laut, gunung, pegunungan, lembah, bukit, sungai, danau. Dan contoh kenampakan buatan yaitu waduk, jembatan, jalan raya, terminal, pelabuhan, bandar udara, pemukiman penduduk, dan gedung-gedung. Tahukah kamu, bumi diselimuti oleh atmosfer? Atmosfer adalah sebuah lapisan uap yang menyelimuti bumi. Nah, kondisi atmosfer pada suatu wilayah yang luas dan dalam jangka waktu yang relatif lama disebut iklim. Dan kondisi atmosfer pada suatu wilayah yang lebih kecil dan dalam jangka waktu yang lebih pendek disebut cuaca. Jadi, yang membedakan antara iklim dan cuaca yaitu iklim terjadi pada wilayah yang lebih luas dan jangka waktunya relatif lebih lama. Sedangkan cuaca terjadi pada wilayah yang lebih kecil dan jangka waktunya lebih pendek. Masih ingat kan? Garis vertikal pada peta disebut garis bujur. Dan garis horizontal disebut garis lintang. Wilayah yang terletak pada 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan
merupakan daerah yang beriklim tropis karena daerah ini mendapat cukup banyak sinar matahari. Masih ingat kan? Secara astronomis, Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan ini termasuk pada wilayah tropis. Dengan demikian, iklim yang ada di Indonesia adalah iklim tropis. Ciri-ciri iklim tropis diantaranya adalah suhu udara tinggi sepanjang tahun dan lamanya siang dan malam hampir sama, yaitu 12 jam. Iklim di Indonesia dipengaruhi oleh 3 jenis iklim, yaitu iklim musim, iklim laut, dan iklim panas. Yang pertama, iklim musim. Iklim musim dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Biasanya, satu periode perubahan adalah 6 bulan sekali. Iklim musim terdiri dari 2 jenis, yaitu yang pertama, angin musim barat daya, biasa juga disebut dengan muson barat. Angin muson barat bertiup sekitar bulan Oktober sampai bulan April dan bersifat basah sehingga membawa musim hujan atau penghujan. Yang kedua, angin musim timur laut, biasa juga disebut dengan muson timur. Angin muson timur bertiup sekitar bulan Mei sampai dengan bulan September yang sifatnya kering, sehingga mengakibatkan wilayah Indonesia mengalami musim kering atau musim kemarau. Jadi, musim hujan dipengaruhi oleh angin musim barat daya, biasa disebut dengan muson barat, sedangkan musim kemarau dipengaruhi oleh angin musim timur laut atau muson timur. Jenis iklim selanjutnya yaitu iklim laut. Iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas, sehingga banyak terjadi penguapan dan akhirnya mengakibatkan terjadinya hujan. Dan keadaan iklim selanjutnya adalah iklim panas. Iklim panas terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi juga mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Demikianlah pembelajaran kita saat ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Shalom.